Manusia itu harus berubah. Kalau dia stagnan berarti dia tidak berkembang. Berarti bukan manusia. Iya, makanya sebenarnya tes psikologi misalnya kamu introvert, kamu ambivert, extrovert, 5 tahun ke depan. Gak mutlak. Betul. Itu nggak bisa jadi 5 tahun ke depan kamu bisa berubah. Bisa berubah. Aku sangat yakin itu. Dan itu terjadi pada aku gitu. Halo teman pengamat, kembali lagi di Langit Opini episode 12. Sudah selusin Langit Opini, kali ini kita punya tema tulisan sebagai sarana mengelola emosi. Nah, kali ini pengamat negeri kehadiran orang yang mempunyai kapasitas yang pas untuk membahas tentang tema tadi kan. Kita udah kedatangan Bang Titan sebagai penulis. Selamat datang Bang Titan. Sehat? Terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi gimana perjalanan ke sini? Nyasar. Ya kan kantornya banyak kan. Iya. Jadi akhirnya nyasar gitu. Enggak, saganya ada dua, tempatnya ada dua kan. Iya. Pernah jadi pembicara di sana, aku pikir di sana. Ya, Untung kami disediain yang kantor yang inilah. Lebih nyaman di sini apa sana? Lebih nyaman sama dia sih sebenarnya. Oh ya. Lebih nyaman sama dia sih. Dia itu siapa? Masalah. Seseorang lah. Oh, ya seseorang. Oke. Sama. Abang kan dikenal sebagai penulis ya kan, Bang? Boleh lah kita dari dasar paling bawah dulu. Latar belakang atau motivasi Abang lah sebagai penulis tuh awalnya kayak mana gitu? Bisa jadi terjun sebagai penulis. Ya, terima kasih pengamat negeri dan teman-teman yang telah mengundang. Saya ingat waktu saya SD, ibuku tuh sering kasih pastilah majalah Bobo ya. Majalah Bobo sama tuh komik Surga Neraka. Sampai sekarang tuh aku masih inget banget bahwa komik Surga Neraka ini aku pengen bertemu komikusnya siapa. Oh iya. Soalnya dia belum mati udah bisa gambar neraka kan. Betul. Nah kan? Bingung. Kamu aja bingung kan? Apalagi saya waktu Iya. itu masih SD. Sama yang ketiga tuh Wiro Sableng waktu itu. Iya. 212 yang baru-baru ini kan di filmin ya. Di filmin. Yang keempat tuh yang paling membekas dan sampai aku beli lagi setelah umurku udah dewasa itu majalah misteri kalau belum tahu. Majalah misteri, pernah tahu nggak? Nggak tahu ya? Kurang tahu ya, underrated kayaknya nih majalah misteri. Enggak, dia majalah yang agak-agak apa ya? Aku lupa istilahnya, kayak koran lampu kuning gitulah. Majalah-majalah yang underground gitulah. Kalau Bung buka itu sampulnya di depan itu udah ada nomor-nomor paranormal dan waktu itu pakai nomor handphone dan BBM. Jadi kalau kamu suka sama cewek, kamu mau pasang pelet, kamu tinggal WhatsApp dia, telepon dia. Ada majalah kayak gitu Ada. Ente cari di Shopee itu ada 5.000 satu sekarang. Berarti dari dulu emang udah kehidupan kita udah gelap sih sebenarnya. Ya, Tapi saya bentuknya sejak kecil. Majalah. Ya. Sejak kecil, oke. Jadi majalah misteri itu bagus banget ya, jurnalistiknya tuh soal bagaimana orang ke sumur tua gitu. Ada apa gitu, kayak Mister Tukul jalan-jalan tapi bentuk teks. Nah, Kalau sekarang kalau boleh kita miripin jurnal Risa. jurnalisa. Oke. Tapi dulu tuh yang gitu-gitu kan nggak ada. Nggak ada. Aku baca catatan-catatan jurnalistiknya, itu seru banget. Nah, kalau di Hidayah tuh bikin aku rajin sholat kan, soalnya kan dia udah meninggal terus keluar ular dari mulutnya, badannya terguling-guling. Agak mirip sama yang tadi siksa neraka. Iya, saya bisa neraka. Jadi hal-hal itu kan sangat imajinatif ya, Bener. Bung ya. Itu memantik aku, kok bisa ya orang tuh kayak gini. Dan di SD tuh aku ingat sekali kakekku tuh meninggal dalam keadaan Kristen gitu. Aku sebagai Muslim kelas 6 SD, ayahku ketuk pintu lalu bilang kamu pulang cepat, katanya gitu. Terus kenapa kakek meninggal? Iya. Waktu itu aku nggak tahu tuh meninggal tuh apa kan. Iya. Masih SD kecil. Ternyata di titik itu aku baru sadar bahwa manusia tuh bisa meninggalkan kita tanpa aba-aba gitu loh. Benar, Tanpa tiba-tiba. nulis, ya tanpa nulis surat, tanpa dia mengucapkan selamat tinggal gitu. Nah di titik itu juga waktu SD aku nggak tahu rupanya Nabi itu orang yang wajib diimani gitu loh. Kalau kamu baca kisah Nabi itu sampai sekarang jadi kisah yang paling aku favoritkan. Benar. Masa ada orang yang dibakar itu nggak bisa gitu? Iya. Kan nggak kebayang sama kita. Ada yang bisa belah lautan. Ada belah laut kan. Terus ada orang yang mau ngancurin Mekah gitu ya. Ka'bah. Terus datang burung-burung kecil dari surga. ababil, ya. Wah ini dahsyat banget kan ini cerita-cerita kayak gini kok bisa terjadi gitu. Di SD tuh titik mulanya aku jadi orang yang imajinasinya sangat berkembang. Sampai pada akhirnya aku merasa asing dengan namaku sendiri. Namaku kan bukan nama orang Indonesia. Benar. Namaku bukan nama orang Indonesia. Dan sampai sekarang aku belum pernah ketemu orang yang namanya mirip kayak aku. Titan. Sama gitu ya, Titan. Aku kayak merasa asing. Aku kok nggak punya orang yang satu kelas tuh Putri biasa tuh ya. Iya, biasa. Putri tuh ada 3 orang main di SD aku main. Putri, Agus, biasa. Agus, Rizky, Biasa. Rizky, Agung. Rizky, ya. Itu biasa banget. Biasa. Aku
Titan tuh apa ya? Di titik itu SMP dibikin komputer. Aku ketik Titan, anjir, yang keluar tuh ternyata bulan Saturnus. Ternyata planet Saturnus tuh punya bulan namanya Titan. Namanya Titan. Satelit Okay. alami planet Saturnus. Dan Titan itu kalau sekarang Attack on Titan itu kan, Shingeki no Kyojin. Sebenarnya itu dari mitos Yunani sih. Orang Yunani tokoh itu dari situ. Iya. Jadi orang Yunani percaya bahwa Titan itu raksasa yang memanggul bumi. Nah, para Titan ini yang ada nanti Bung baca Kronos dan lain-lain, itu sudah diramalkan akan dibunuh anaknya sendiri. Anaknya itu Zeus, Poseidon, Hera dan segala macam itulah. Kalau Bung nonton Percy Jackson, nonton. nah anak dia kan bapaknya itu Poseidon kan. Poseidon dan segala macam ini yang bakal membunuh Titan. Para Titan dalam mitos Yunani. Dan Vice itu pernah meliput, Vice itu kan aneh-aneh ya memang. Vice itu satu. Tadi aku baru lihat lagi ada orang keluar nanti bisa diedit nggak nih? Bisa ya. nggak apa-apa. Ada orang yang keluar penjara setelah dia membesarkan penisnya. Jadi Vice meliput itu. Itu aneh banget. Dan aku tahu Vice itu meliput orang Yunani yang masih menyembah dewa. Dewa Zeus itu. Jadi mereka pakai cawan, pakai yang angel-angel itu loh. Diliput sama Vice. Anjir, gokil banget ini. Jadi kok bisa ini orang Yunani masih menyembah dewa di zaman yang sangat kontemporer kayak gini gitu. Di SD aku sebenarnya punya banyak bahan, sangat punya banyak bahan. Dan aku tinggal di kehidupan Jawa yang sangat mistis. Bapakku tuh sering print Wali Songo gitu, foto Soekarno, terus Ratu Kidul. Kris gitu banyak nggak? Aku pernah lihat Kris dia berdiri begini. Dia bisa berdiri. Ada baca-bacaannya. Aku nggak tahu dia baca apa. Kayaknya saudara aku waktu itu terus. Tapi masih bisa dicabut. Bisa. Dan Kris itu bisa pindah tempat. Misalnya dia taruh di lemari. Oh iya. Iya, dia diambil terus dibuang terus dia datang lagi. Balik lagi. Iya. Oh, berarti lekat dengan mistis-mistis sangat Jawa aku tuh Jawa mistis. Aku tuh pernah mengirim surat ke satu penyair perempuan namanya Sartika Sari. Dia pembaca pertama draft buku. Aku bilang Jawa tuh sebenarnya seperti ombak yang menghapus namaku berkali-kali. Aku tuh nggak bisa nulis tentang Jawa, tapi dari SD sejak kecil kebudayaan Jawa yang mistis itu telah aku alami. Tapi nggak bisa ditulis karena itu seperti ombak yang berulang-ulang tadi. Iya, ombak itu menghapus namaku terus. Kamu tuh bukan orang Jawa, Titan. Kamu tuh bukan orang Jawa. Kamu tuh orang Medan. Nah di titik itulah saya ada menulis satu puisi judulnya Aku Lirik Bermarga Medan. Jadi Medan itu bagiku tuh semacam marga dia. Dia nggak punya satu ketentuan tertentu. Orang sering bilang Medan itu Batak ya. Sebenarnya menurut sejarah kan Melayu ya. Karena ada kerajaan Aru dan segala macam, Putri Hijau dan lain-lain. Delhi ya. Ada Sumatera Timur gitu ya yang kita kenal. Nah di titik itu aku sangat terpental-pental gitu identitasku. Di SD itu sebenarnya jadi satu bahan dan sekarang aku kembali sebenarnya pada momen-momen SD itu tentang mistis, Jawa, hal-hal yang di luar nalar kita lah gitu ya. Berarti yang memotivasi dari awal tuh buku-buku sama latar belakang juga kan Bang, tadi mistis tadi, kehidupan di Jawa segala macam. Salah satu buku yang Abang paling ingat berarti tadi Misterius? Ya, majalah misteri itu. Kalau kamu tahu 117, Jalan 117, itu sebelum 117 itu Medan Pos 117. Sebelum Medan Pos tuh ada kantor majalah misteri. Tapi itu pelangnya sudah hilang. Sebelum itu aku sudah lihat udah masih ada gitu tapi udah kabur. Tapi setelah beberapa bulan yang lalu aku ke 117 lagi nggak ada lagi pelang itu dan ternyata kantornya ada di Medan. Kantornya di Medan. Yang selama ini Abang kepoin gitu kan. Penuh misteri segala macam, kantornya di Medan. Dan mereka berhenti produksi 2017. Aku tahu banget tuh. Dan kayaknya ya ini ulah ibuku ya. Ya ngasih buku terus dia. Aku kan dibesarkan dengan anak rumahan yang sangat ya. Aku sampai sekarang, nih kalau kamu nggak percaya ya, aku kan tinggal besar di Medan dan aku tuh pendidikan sekolah di dekat rumah aja, di nggak boleh jauh ini. Kuliah di UMSU tuh deket banget bro sama rumahku. Sampai sekarang aku nggak tahu jalanan Medan ini kayak mana. Misalnya kamu bilang, Bung kita janjian ya di Taman Ahmad Yani. Anjir, Taman Ahmad Yani di mana? Nggak tahu aku men. Serius aku. Sampai sekarang taman-tamannya. Sampai sekarang aku nggak tahu. Oh itu ternyata. Aku cuma tahu tamannya aja. Tahu tamannya tapi nggak tahu jalan ke sana, nggak tahu. Mas mau nggak ngajar nulis sastra di SMA Harapan 1? Aduh Harapan 1 di mana? Itu Mas dekat Sinar Utama. Aku tahu. Aku bilang aku suka Sinar Utama. Oh iya. Kan dekat kan? Dekat. Air Mancur kan? Iya. Di situ kan teman-temannya nih. Nah itu. Yang gitu-gitu aku nggak tahu. Ternyata ini tempatnya gitu. Pernah ke Sawan nggak kamu? Kita jumpa di Kesawan aja. Anjir Kesawan mana? Ternyata dekat Lapangan Merdeka. Berarti emang dari kecil lingkupnya segitu-gitu ya. Tapi dicekokin dengan semua bacaan tadi, bacaan dan PlayStation sama game. Dulu waktu aku SD aku inget banget setiap gigiku kan nggak rata ya. Gigiku jelek banget. Terus kata ayahku kamu harus
cabut gigi seminggu sekali katanya. Agak? Oke, cabut gigi. Iya, Cabut untuk untuk membersihkan dan merapikan segala Ah. macam. Hasilnya kayak gini juga sih. Enggak rapi-rapi juga. Rapi? Enggak rapi-rapi juga. Terus oke, saya mau tapi harus ada imbalan dia bilang. Ah. Kamu tahu, setiap cabut gigi satu, setiap hari Minggu, saya dibeliin 2 kaset PlayStation, 2 kaset PS. PS1 zaman PS1 zaman PS1. itu. 2 kaset PS ini satu hari itu tamat, aku tamatin 2 itu. Jadi aku sejak SD sudah insomnia, tidur jam 3 pagi, jam 7 nonton SpongeBob, makan lontong sayur SD. Sejak SD saya. Sejak SD. Anda yang bilang insomnia, saya duluan, Alumni insomnia sejak Iya, SD. sejak SD. Namatin itu, aku ingat banget God of War, God Hand, GTA, Digimon, Royal Rumble, Tekken 5, anjir. Jadi kalau ada orang yang main ngaku sebagai gamer zaman sekarang masih kalah sama masih kalah dong. Saya sangat analog sekali Iya, waktu itu. Zaman masih PS1. PS1. PS1 dijual main beli PS2. PS2 dijual main komputer 4 hari enggak aku matiin meledak komputernya. Serius aku. Serius. Iya. Aku ingat banget akun PB ku tuh Diamond 1.2. Sekarang sudah hilang. Oh, dulu main juga di komputer berarti. Di komputer. Waktu itu gini. Ini serius. Waktu itu gini. Warnet Anda tahu? Tahu dong. Tahu kan? Warnet itu 6.000 3 jam gitu kan. 10.000 5 jam gitu kan. Uang habis, Bro. Iya. Wow, mama Mending kita sediain komputer dulu. mama aku pandai. Zaman itu udah pasang IndiHome, men. Kami pasangkan IndiHome, kamu nggak boleh kemana-mana. Kawanku hilang, orang itu main layangan, ngambil rambutan, main sepak bola, main poli. Sampai sekarang aku nggak pandai olahraga apa. Jadi sampai sekarang abang nggak ngerasain main guli kayak gini? Main. Setelah komputer meledak. Oh iya. Komputer gue meledak kan nggak akan Iya, ngapain. mending main dulu kan? Yoi. Keluar lagi saya ke kehidupan yang lebih nyata kan. Wih, aku kadang lihat diriku dia aneh juga ya. Jadi kalau ada orang ngaku dia introvert masih kalah. Masih kalah. Saya sangat introvert Iya. sebenarnya dulu. Berarti dulu game-game yang lain orang baru tahu sekarang GTA 6 sekarang keluar, abang udah GTA 1 udah tahu. Udah tahu. Dari San Andreas segala Iya, macam. ya, Pepsi Man, CTR, Crash Bandicoot itu. PB pangkat apa, Bang? Diamond itu. Oh, Diamond ya? Iya. Main terus. Jadi aku SMP tuh kalau nggak salah ya. SMP pulang makan depan komputer, mandi segala macem gitu doang. Nggak aku matiin. Aku bilang ke mamaku, ini jangan dimatiin, nanti loginnya susah. Aku bilang. Aku kasih tau alasan aja. Padahal kan IndiHome kan kenceng, Bro. Iya. Apalagi cuma satu PC kan. Dulu IndiHome kencang. Kencang. Sudah kencang. Sekarang enggak? Nah, itu. Makanya saya ganti. IndiHome kencang enggak? Saya ganti bisnet sekarang di Oh rumah. iya. Bisa dititit gitu Iya, ya? dah. Bisa ya? Abang sebelumnya ngisi di Telkom loh, Bang. Oh iya, Oh, ya iya. Allah. Itu makanya aku bilang. Aku bilang ke mamaku, aku nih diundang nih di Telkom. Loh, kita kan udah gak pakai lagi. Oh, Nah, iya. gitu. Ya udah suruh bisnis undang saya bilang kayak gitu. Iya ya. Biar enggak apa-apa ya, abis ini jangan dikat, biar jadi muhasabah bagi IndiHome. Iya, biar soalnya emang IndiHome terbukti enggak kencang sekarang ya. Tapi dari dulu emang udah pakai. udah pakai. Udah pakai duluan. Udah dengan kehidupan yang main PS, komputer Ya, segala ya. macam di rumah. Sampai pada ini kalau relevansi sekarang ya. Sebenarnya game atau film itu kan nilai sastrawinya juga tinggi. Kalau Anda main God of War, Anda itu pasti menemukan Medusa, dia memegang Iya. kepala Medusa, dia memakai tombak. Storyboardnya itu atau storyline-nya itu kan sastrawi itu sebenarnya. Bener. Ada masa ada perempuan yang dikutuk, yang kalau Medusa itu kan sejarahnya kan dia sangat erotis di pinggir Iya. pantai, lalu dia menggoda Zeus untuk memperkosa dia kan. Nah di pengadilan Yunani waktu itu dia kalah, Iya. jadi Medusa lah yang kena kutukan. Iya. Bagaimana bisa kutukan itu kepalanya ular? Harus berbentuk ular Iya, terus dan kalau setiap yang natap menatap matanya jadi batu. Itu kan berasal dari imajinasi berarti kan? Ya, itu yang membuatku sangat menjadi orang yang aku bingung sebenarnya dengan diriku. Setiap aku ke Danau Toba, aku tuh tidak bisa menikmati alam. Makanya aku jarang pergi jauh-jauh. Karena Aku nggak tahu aja, nggak nikmat aja. Menurutku alam tuh indah ya udah. Aku tuh lebih terpesona sama Danau Toba tuh. Kenapa bisa danau itu sebesar ini gitu? Aku tuh terpesonanya lebih terpukau. ke misterinya gitu. Iya, Kenapa bisa iya, terbentuk betul. Danau Toba itu? Betul. Makanya waktu kasus yang tenggelam itu Dan menarik orang banget. hilang, Itu dan menarik orang banget. nggak bisa dicari ya? Iya, itu menarik banget, Bro. Itu kasus itu anjir, aku tiap hari tuh buka tuh ada nggak update-nya, ada nggak Biar nggak nambah, nggak Serius. nambah. Astagfirullahaladzim, tidak boleh dibaca. Gitu. Iya. Jadi keterpukauan aku terhadap alam itu sama kayak aku lihat lukisan Mo Indi ya, Hindia Molek itu kan kalau kita bicara seni rupa sedikit. Dulu pelukis-pelukis Indonesia disuruh Belanda menggambar alam Indonesia tahun 1940-an itu untuk menarik Belanda, Spanyol dan segala macam datang kemari. Pokoknya kolonial tuh datang karena alam Indonesia tuh sangat cantik. Sedangkan 1940 Bung tahu sendiri rakyat kita nggak makan, Iya, hancur banget. Jadi paradoks sebenarnya Paradoks. lukisan-lukisan Mo Indi itu. Nah kalau aku lihat lukisan itu,
apa aku harus terpukau apa gitu. Iya, bener. Karena ya alam memang Sekedarnya kayak udah gitu. bagus, Iya, cakep gitu. Betul. Yang Itu harus sih. terpikirkan adalah kayak mana bisa kebentuk segala macam. Betul, betul. Abang sebagai orang yang apa ya bisa kita bilang sekepo itu gitu kan. Jadinya nggak bercamuk gitu di dalam pikiran. Setiap abang lihat yang indah tuh abang malah mikirin kok bisa itu terbentuk. Ya sesederhana misalnya aku ngajar ya, aku ngajar di 5 sekolah sekarang. Ada salah satu sekolah yang ada tuh kayak bolong-bolong gitu tapi berpola, bolongnya garis gini. Terus aku tanya ke kawanku, menurutmu ini kenapa ya pakunya kok berurut kayak gini? Terus dia bilang sama saya, kok tanya saya, kan kamu yang ngajar di sini. Terus ada bangku nomor 09110. Terus saya tanya juga. Jadi pertanyaan. Iya, ini kenapa ya ada nomor kayak gini gitu. Jadi aku selalu selalu berusaha untuk mencari sesuatu yang paling dekat dan aku bertanya gitu tentang sesuatu itu. Terkadang ngeganggu nggak? Aku malah senang sih Malah seneng sebenarnya. ya? Malah jadi Kayak gitu. Jadi kecanduan jadi. Iya, tapi orang lain kesal sekali. Aduh, Kesal nanya sekali, lagi, iya. nanya lagi. Iya. Itu cuma lubang biasa loh kayak gitu. Iya, betul. Bagi orang lain, bagi saya tidak dong. Kepo kan justru. Balik lagi kalau kita ke tema kan bang, tulisan sebagai sarana mengelola emosi. Kalau abang yang awalnya itu memotivasi abang kan, terus abang buat jadi bentuk tulisan, bener nggak sih itu jadi sarana mengelola emosi? Oh pasti ya, sastra atau seni itu kan sifatnya ekspresif ya. Seni itu kan ungkapan ekspresi gagasan manusia begitu ya. Aku ingat sekali aku mulai menulis tuh kelas 3 SMK. Waktu itu aku menulis tentang perasaanku kepada seorang wanita gitu. Dalam bentuk puisi itu. Dalam bentuk puisi waktu itu. Nah, aku pakai iPhone lagi kan, kelas 3 SMK aku pakai iPhone 4S. Lalu kan iCloud-nya nyangkut tuh. Iya. Aku masih ingat iCloud-nya. Brengsek tuh emang iCloud tuh. Aku masukin lagi ke Kembali ke masa masa lalu anjir. Iya, kembali ke masa lalu anjir. Aduh, gagal move on. Jelek banget tulisanku gitu. Yang gitu-gitulah. Gagal move on jalur iCloud. Ya, mungkin di titik tertentu. Aku nulis tentang cinta, tentang tentang ibuku, tentang bapakku, tentang adikku. Sampai sekarang aku banyak menulis puisi tentang ibu dan ayahku dan adikku terutama. Itu meredakan emosi oke. Ya, karena mungkin aku orang yang susah untuk mengatakan aku sayang samamu begitu. Iya. Kita itu kan tidak terbiasa ya. Mungkin di keluarga aku ya. Keluarga aku tuh bukan tipe yang dekat. Iya, nggak akrab. Bukan nggak akrab apa ya? Untuk mengucapkan kasih sayang itu tidak dari lisan tapi dari perilaku konkret gitu. Membelikan makanan, menjemput anaknya pulang dan segala macam kayak gitu. Sampai pada akhirnya aku tidak punya media, bagaimana caraku mengucapkan aku sayang sama ibuku gitu. Nah, dari puisi itu sebenarnya sangat berdekat. Waktu itu aktivitas terdekatku aku diundang 2 festival sastra. Satu Payakumbuh Poetry Festival, aku sebagai pemenang cipta puisi distopia dari 150 penyair Indonesia, aku diundang. Lalu yang terakhir itu di Oktober Bali G Writer Festival. Aku terpilih sebagai 15 penulis muda Sumatera. Pulang dari Bali G aku tuh nulis puisi untuk ibuku karena aku tuh suka kangen sama ibuku sekalipun dia serumah sama aku gitu. Bisa bayangin enggak? Pernah bayangin. Nah, kamu setiap hari serumah dengan orang itu, tapi ketika kamu pergi jauh dari rumah itu kamu merindukan dia, ya. Karena selama dia di rumah nggak pernah diucapin hal kayak gitu, Betul. nggak komunikasinya juga nggak terlalu dekat. Betul. Kami itu di rumah sering lebih ngelucu sih. Misalnya gini ya. Aku pulang gitu dari podcast. Terus ayahku ada duduk di sofa terus dia bilang, "Tan, kamu lihat nggak kedai di depan buka nggak? Buka Pak, kenapa? Suruh tutup aja," katanya. Itu jokes yang di rumah kami itu terjadi, kamu bayangin. Itu hari seperti itu. Iya, dan itu terus berubah jokesnya. Dan ada jokes yang tidak bisa diterima umum. Iya. Kalau Bung tahu istilah distopia itu dunia itu sudah antah berantah hancur segala macam. Itu lawan kata dari utopia. Nah, distopia ini dunia yang menjijikkan, kotor dan penuh dengan keburukan. Jadi ada momen di mana ibuku suka memasak ulang atau memanasi makanan. Aku tuh paling benci orang. Iya. Jujur aku paling benci. Misalnya gini, dia masak soto, oke? Dia panasi soto itu, terus aku coba nggak enak. Udah, aku tanya ini soto kapan? Soto semalam. Wah, udah ada belatungnya nih, saya bilang. Adikku datang kan, wih, mana belatungnya? Oh, nggak ada kan? Enggak, itu cuma ini aja, cuma bercanda aja aku bilang. Jadi selalu ada kayak gitu. Setiap aku mau makan nih, misalnya ada wafer atau roti, aku selalu tanya, ini roti kapan? Ini telur kapan? Ini sambal kapan? Ini segala macam. Kalau enggak aku bakal keluar kayak gitu. Wah, enak banget ini sambal sudah 3 hari. Ada belatungnya, ada lintahnya. Aduh, enak banget. Kayak tadi. Adikku beli cimori udah semingguan di kulkas. Ini cimori siapa sih yang beli? Kok nggak diminum sih? Coba makan aja, palingan keluar lintah 2 di sini. Aku bilang kayak gitu. Sarkasnya jadi sebuah jokes. Iya, itu
itu keadaan-keadaan distopia yang sangat menggugah lah. Karena puisiku di Payakumbuh itu tentang meja makan yang isinya tuh belatung, nasi pakai belatung. Kalau kamu tahu liur komodo, itu jus liur komodo itu ada dalam karya-karyaku. Itu dijadikan sebuah karya sama Bang? Iya, itu bahan tulisan. Iya, itu sesuai tema distopia. Jadi bukuku itu Celakalah Orang-Orang Jatuh Cinta tuh sebenarnya tentang distopia. Hujan anjing, kamu bisa bayangin hujan. Serius, itu sangat anjing. Iya, anjing jatuh. Jadi hujan tapi anjing. Anjing yang jatuh. Anjing. Maksudnya hujan anjing. Gokil kan? Gokil, Terus aku tadi baru tanya ke temanku, kamu pernah bayangin hujan ayam kalkun nggak? Aku bilang, nggak pernah, cuman kamu yang pernah bayangin kayak gitu. Dia jadi marah sama aku, nggak. Kalau Anda suka seni rupa, aku kan lagi seneng seni rupa nih. Ada satu pelukis namanya René Magritte. René Magritte ini pelukis Belgia, aliran surrealis 1920 sampai pasca Perang Dunia Kedua. Ada satu lukisannya judulnya Golgonda. Golgonda tuh orang, dia kayak arsitektur hujan, susunan air hujan, tapi orang, gambar orang. Tapi bentuk orang. Si René Magritte-nya itu, si pelukisnya itu gitu. Nah, aku bayangin kayak mana kalau orang ini berubah objeknya jadi objek lain. Bener. Anjing kah, ayam kalkun, ikan gitu. Kan hujan ikan pernah tuh di beberapa negara kan? Hujan ikan? Iya, pernah. Karena dia dari air laut ya, iya, ya. Betul. Bener. Atau di anime atau di film kayak gitu. Kalau hujan anjing kayaknya belum pernah sih. Belum pernah. Hanya saya yang membayangkan kayaknya memang tidak usah dibayangkan, teman-teman. Tidak bisa dibayangkan. Nah, apakah buku Celakalah Orang-Orang Yang Jatuh Cinta itu termasuk bagian dari abang meluapkan emosi abang waktu itu? Ada beberapa. Beberapa. Karena itu kan dari aku menulis secara serius dari 2017 itu di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di UNSU. Dulu aku fokus banget nulis puisi sampai sering sakit gitu. Atau aku tuh momen dimana karyaku tuh sering banyak aku tulis di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tuh jadi bulan yang sangat aku takutkan. Di sisi tertentu kan berkah ya. Iya betul. Tapi begini, waktu bulan Ramadan itu setelah sholat tarawih itu aku baru makan biasanya. Jam 9 jam 10 aku baru makan. Dan aku nggak bisa tidur dan aku menunggu subuh. Kayak gitu terus. Sampai akhirnya jam 9 pagi di kampus aku tidur. Ke perpustakaan aku tidur sampai pada akhirnya aku pernah pulang jam 8 malam karena nunggu aku nggak pusing lagi, aku biar bisa bawa motor lagi. Jadi waktu itu aku sebagai penulis sangat tidak disiplin. Bagiku itu tidak boleh ditiru. Penulis tuh harus punya disiplin. Kalau Bung baca esainya Haruki Murakami, apa yang kita bicarakan tentang lari itu menarik banget. Murakami itu kan novelnya tebal-tebal itu 500 600 halaman. Murakami itu seorang pelari yang bagus, dia ke Yunani, dia lari. Lari itu, jogging itu sama seperti dia menulis novel. Jadi disiplin sekali, 3 jam saya menulis, oke, saya berhenti. Jadi pada waktu itu abang tidak menerapkan ya? Iya, aku nggak punya pola waktu itu. Aku sangat berangsakan waktu itu, sangat random sekali gitu. Nah, puisi-puisi dalam Celakalah Orang-Orang Jatuh Cinta tuh titi mangsanya tuh tahun 2017 sampai 2022. Dan itu merekam seluruh apa yang aku kerjakan di masa-masa itulah ya. Kalau dihitung-hitung sebenarnya aku menulis puisi sudah hampir 1000-an. Di laptop lama 500, laptop baru ada beberapa 300-an, di Google Keep, di iCloud belum lagi, di kertas-kertas yang kadang-kadang aku coret-coret, aku buang lagi. Semua dikumpulkan dalam satu buku? Iya, itu. Iya, itu. Dan itu hanya 49 puisi dari 1000 puisi yang pernah aku tulis. Oh, cuma diambil 49 yang paling saja. Menurut abang itu paling apa itu? Pemilihannya berdasarkan apa? Berdasarkan tema. Jadi kalau mau baca buku itu nanti di setiap puisinya ada hewannya. Nah, ini fase yang baru ya bagi aku ya. Aku tuh kalau takut sama sesuatu aku tulis sebenarnya. Dia itu ekspresi. Iya. Berarti meluapkan emosinya takut ya? Iya. Takut, sedih, bahagia. Emosi itu kan banyak ya. Bener, banyak. Bahagia, marah dan segala macam gitu. Tapi aku punya ketakutan sama semua hewan. Ada momen dimana setiap semut jalan di tanganku, terus aku selalu kayak gini, terus supaya semutnya jalan. Karena kan semutnya terlalu kecil. Kalau aku sentuh mati dia. Aku harus melayat nanti ke semut. Daripada dibunuh, mending dikasih jalan. Iya, karena dalam Islam kan semut memang nggak boleh dibunuh. Nah, aku tadi bilang tentang kisah Nabi. Ada satu momen di mana aku terpukau dengan Al-Quran, namun di titik tertentu aku pengen belajar gitu ya. Pengen ulik. Iya, pengen ulik. Nah, hadis-hadis yang tidak aku temukan waktu aku ngaji madrasah adalah hadis-hadis tentang bagaimana posisi hewan dalam Islam, terutama dalam Al-Quran. Kalau Bung tahu Al-Kahfi, Al-Fil, Nabi Ibrahim, burung pipit, apalagi laba-laba Nabi Muhammad, banyak lagi ya begitu ya.
itu membuat aku terpacu ya, dan aku akhirnya baca hadis-hadis itu, dan aku baca Quran lebih teliti lagi, aku baca tafsirnya dan segala macam. Dan itu menjadi suatu hal yang takutin. Iya, aku takut sama yang hewan itu. Aku baru pindah rumah. Sekarang tiap pagi kalau aku buka pintu, anjing di depan rumah. Aku takut banget, tapi setiap aku melihat anjing, aku teringat Al-Kahfi itu tadi, yang 300 tahun di mana anjing itu seperti menjulurkan tangannya. Aku tulis di puisiku itu seperti skateboard hitam. Skateboard hitam, jadi aku bayang banget ya. Dibuatnya puisi juga berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Celakalah orang-orang jatuh cinta kan semua dari Al-Maun. Celakalah orang-orang yang sholat. Oh, itu dah latar belakangnya. Soalnya dibaca-baca juga kan, judul bukunya keren banget juga. Celakalah orang-orang jatuh cinta. Iya, celakalah orang-orang yang sholat. Dari situ. Jadi sebenarnya aku tuh memanggil kembali imaji tadi yang aku ceritakan di SD. Makanya kenapa aku banyak tadi mengungkapkan apa yang terjadi di waktu sekolah dasar tuh. Aku tuh orang yang di SD tuh kayaknya aku sangat pendiam. Bahkan aku pernah dibilang, kamu kok cerewet banget sekarang. Ya kita sering gitu ya, kalau alumni gitu ngobrol, kamu udah berubah ya. Iya. Memang manusia tuh harus berubah. Benar. Manusia tuh harus berubah. Kalau dia stagnan berarti dia tidak berkembang. Berarti bukan manusia. Iya, makanya sebenarnya tes psikologi misalnya kamu introvert, kamu ambivert, extrovert, 5 tahun ke depan. Gak mutlak. Betul. Itu nggak bisa jadi 5 tahun ke depan kamu bisa berubah. Bisa berubah. Aku sangat yakin itu. Dan itu terjadi pada aku gitu. Iya. Kalau kita lihat abang yang dulu cerita tentang abang di kamar Rumahan banget, iya. itu kan bisa kita bilang introvert ya. Dengan sekarang abang ngobrol di sini ketemu kita, kayaknya nggak introvert lagi. Kan? Itu momen itu sih sebenarnya. Introvert dan extrovert itu nggak mutlak berarti ya. Nggak mutlak. Dan abang meluapkan emosi abang melalui buku tadi ya. Iya.